Marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Selamat pagi anak-anak kelas 5A MIA Muhajirin. Apakah kalian hari ini sudah melakukan kegiatan positif? Jika belum, silakan kalian melakukan kegiatan positif terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa hasil kegiatan positif silakan dikirim ke WA Ibu. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang haid. Nah, Ibu jelaskan lagi sedikit ya. Jadi menurut bahasa, haid berarti sesuatu yang mengalir. Larangannya yang pertama itu sholat, puasa, diam di masjid, membaca Al-Quran, dan tilawah. Hari ini kita akan membahas tentang khitan. Apa itu khitan? Silakan kalian simak dulu video yang ada. Baik anak-anak, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang khitan. Apa yang dimaksud dengan khitan? Kenapa anak laki-laki muslim harus dihitan? Lalu bagaimana sih hukumnya kalau anak laki-laki muslim tidak dihitan? Yuk kita bahas fokus. Apa itu khitan? Menurut bahasa, khitan itu berarti memotong atau membuang. Sedangkan menurut syara atau hukum Islam, khitan adalah membuang atau memotong kulit atau kuluf bagian ujung yang menutup hasyafah atau kepala kemaluan anak laki-laki. Berkhitan termasuk menyucikan diri dari kotoran. Dengan memotong kulit yang menutupi kepala kemaluan berarti menghilangkan tempat tertinggalnya sisa air kencing atau kotoran. Jadi jika tidak dibuang, itu akan menjadi tempat kotoran yang dapat menimbulkan penyakit. Dan bila tidak suci, sholatnya jadi tidak sah. Lalu bagaimana sih awal mulanya adanya perintah khitan itu? Secara syariah, khitan bermula pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim agar berkhitan bersama putranya Nabi Ismail. Nabi Ibrahim berkhitan ketika berusia 80 tahun dan putranya Nabi Ismail berumur 13 tahun. Sementara putranya yang lain, Nabi Ishak, itu dikhitan pada usia 7 tahun. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Ibrahim alaihissalam telah dikhitan ketika ia berusia 80 tahun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi syariah khitan ini kemudian diteruskan oleh Nabi Ismail, Nabi Ishak, sampai Nabi Muhammad dan kita sebagai umatnya. Jadi hukum berkhitan ini adalah sunnah syariah Rasulullah SAW. Jadi khitan ini harus dilaksanakan oleh setiap orang Islam. Jika tidak dilaksanakan berarti orang tersebut membenci sunnah Rasul. Siapa yang membenci sunnah Rasul bukan tergolong umat Rasulullah. Nabi Muhammad SAW bersabda, ada 4 perkara yang termasuk dalam sunnah para Rasul, yaitu khitan, memakai wangi-wangian, bersiwak, dan menikah. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi bisa disimpulkan bahwa khitan itu untuk anak laki-laki hukumnya wajib. Sesuai sabda Rasul yang berbunyi, sesungguhnya orang yang tidak dikhitan itu tidak akan dibiarkan masuk Islam sampai ia berkhitan. Hadis riwayat Baihaqi. Khitan untuk perempuan gimana hukumnya? Hukumnya tidak wajib, tetapi menjadi suatu kebaikan. Rasulullah SAW bersabda. Abu Ayyub berkata, Rasulullah SAW bersabda, khitan itu sunnah atau disyariahkan bagi laki-laki dan suatu kebaikan bagi perempuan. Lalu kapan sih waktu yang tepat untuk anak laki-laki dikhitan? Berkhitan itu wajib dilaksanakan ketika anak mendekati masa akil balik, usia antara 7-10 tahun. Pada masa itu diharapkan anak akan siap menjadi seorang mukallaf yang akan memikul tanggung jawab atas perintah-perintah Allah. Berkhitan juga sebaiknya dilaksanakan pada hari-hari pertama kelahiran. Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW telah mengakikahkan Hasan dan Husain
dan menghitani mereka pada hari ke-7 dari kelahiran mereka. Hadis riwayat Baihaqi. Jika ada pertanyaan kenapa sih anak laki-laki harus dihitan, maka jawabannya adalah selain karena hukumnya wajib, juga akan banyak mendatangkan manfaat. Apa saja manfaat hitan atau hikmah hitan? Dari segi agama, hitan merupakan persyaratan sahnya beribadah kepada Allah. Yang kedua, menjaga kesucian badan dari najis. Yang ketiga, sebagai sarana kesempurnaan agama. Sedangkan dari segi kesehatan, itu akan mencegah penyakit, juga menjaga kebersihan. Nah, anak-anak kelas 5, inilah penjelasan mengenai tentang hitan. Nah, untuk tugasnya, coba kalian jawab pertanyaan dari ibu ya. Yang pertama, jelaskan pengertian hitan. Yang kedua, apa hukum hitan bagi laki-laki? Yang ketiga, kapan sebaiknya anak laki-laki dihitan? Yang keempat, mengapa laki-laki yang sudah balik wajib dihitan? Dan yang terakhir, tuliskan salah satu hikmah hitan. Tulis jawaban kalian dan kirim ke WhatsApp Ibu. Terima kasih.